Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak hikmah kepada kita semua sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja kita pada hari ini. Kemudian pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir dalam seminar proposal skripsi pada hari ini. Kemudian judul proposal skripsi saya adalah kepribadian tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie Analisis Psikologi Sastra. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya. Sastra merupakan hasil ungkapan kejiwaan seseorang pengarang yang berarti di dalamnya ternuansakan suasana kejiwaan pengarang, baik suasana pikir maupun suasana rasa emosi. Sastra sebagai gejala kejiwaan, di dalamnya terkandung fenomena-fenomena kejiwaan yang tampak lewat perilaku tokoh-tokohnya. Dengan demikian, karya sastra didekati dan dengan menggunakan pendekatan psikologi. Kajian psikologi kepribadian yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian sebuah karya sastra adalah salah satunya adalah psikoanalisis. Psikoanalisis yang diterapkan dalam karya sastra berguna untuk menganalisis secara psikologi tokoh-tokoh dalam karya sastra. Novel pulang karya Terelie ini merupakan novel yang sangat menarik untuk dikaji. Novel pulang menceritakan tentang perjalanan pulang dan kisah seorang pemuda yang bernama Bujang atau Agam atau yang dikenal dengan julukan si babi hutan. Bujang merupakan tokoh utama dalam cerita novel ini. Ia merupakan pemimpin atau penerus dari keluarga Tong yang akan menjadi pemimpin ribuan anggota keluarga perusahaan yang terbesar di seluruh kawasan Asia Pasifik tersebut. Kemudian peneliti menyimpulkan Bujang memiliki kepribadian ekstrovert, yakni peduli dengan orang lain dan mudah bergaul. Terbukti dengan Bujang yang dapat menyenangkan hati orang di sekitarnya. Selain itu, Bujang juga memiliki fungsi jiwa tipe rasional frasa. Sebelum melakukan sesuatu, Bujang menggunakan perasaannya untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Tidak heran, Bujang adalah orang yang pintar. Bujang adalah lulusan luar negeri. Dia mampu menyelesaikan gelar sarjananya dalam waktu singkat, bahkan lulus dengan nilai sempurna. Kemudian rumusan masalah dari novel ini. Yang pertama yaitu bagaimanakah kepribadian tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu tentang kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie dengan meninjau dari sudut pandang psikologi sastra serta dengan mempergunakan teori kepribadian Carl Gustav Jung. Kemudian ada tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mendeskripsikan bagaimana kepribadian tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie. Kemudian manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis, kemudian ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu membantu pembaca untuk memahami dan mengetahui kepribadian tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan sastra Indonesia, terutama dalam kajian naskah drama dengan tinjauan psikologi sastra. Kemudian manfaat praktisnya yaitu bagi pembaca dan penikmat sastra, penelitian mengenai kepribadian tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang lain yang ada sebelumnya. Kemudian bagi mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, penelitian ini dapat digunakan mahasiswa untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif, inovatif di masa yang akan datang demi kemajuan dari mahasiswa dan jurusan. Nah, ini dia bab 2 tinjauan
tokoh-tokoh yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama dalam novel Pulang karya Delie. Penelitian ini akan mempergunakan teori psikologi sastra dengan menerapkan psikoanalisis Gustav Jung. Nah, secara definitif tujuan dari psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang tergantung dalam suatu karya sastra. Kemudian menurut Ratna ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan psikologi dengan sastra. Yang pertama yaitu memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, kemudian memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh dalam fiksi, kemudian yang ketiga memahami unsur-unsur dalam unsur-unsur kejiwaan pembaca. Nah, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori yang kedua, yakni memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh fiksional dalam karya sastra. Kemudian dalam penelitian ini tidak lepas dari teori Jung, yaitu psikoanalisis. Kemudian psikoanalisis yang diterapkan dalam karya sastra berguna untuk menganalisis secara psikologis tokoh-tokoh dalam karya sastra. Psikoanalisis dalam karya sastra dapat mengungkapkan berbagai macam kepribadian tokoh. Yang pertama itu ada struktur fisik ya, struktur fisik atau kepribadian. Adapun yang dimaksud dengan struktur fisik atau kepribadian adalah totalitas segala peristiwa psikis, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi jiwa manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu kesadaran atau alam sadar, kemudian ketidaksadaran atau alam tidak sadar. Kemudian yang pertama itu struktur kepribadian berdasarkan kesadaran. Nah, jadi menurut Jung hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk kesadaran. Kemudian ada struktur kepribadian berdasarkan ketidaksadaran, yaitu ada 2 ya. Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran pribadi ini adalah ketidaksadaran yang diperoleh oleh individu selama hidupnya, meliputi tertekan, terdesak, dan lain sebagainya. Kemudian ketidaksadaran kolektif itu sistem yang berpengaruh terhadap kepribadian dan bekerja sepenuhnya di luar kesadaran orang yang bersangkutan. Kemudian ada penelitian yang relevan. Novel Pulang ini belum pernah diteliti sebelumnya. Sebelumnya telah ada penelitian yang menggunakan teori psikologis sastra dengan menerapkan teori kepribadian psikoanalisis Gustav Jung dengan objek yang berbeda. Yang pertama itu penelitian dari Analis Ranti Saputri Sutikno 2012, mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara jurusan sastra Jepang, dalam skripsinya menggunakan psikologi sastra dengan menerapkan teori kepribadian psikoanalisis Gustav Jung untuk meneliti sebuah novel. Penelitiannya yang berjudul Analisis Psikologis Tipe Introvert terhadap tokoh Yuichi Tanabe dalam novel Kitchen karya Yoshimoto Banana, membahas tentang kepribadian tokoh Yuichi dalam novel Kitchen karya Yoshimoto Banana yang bertipe introvert dengan menggunakan analisis psikologi sastra. Kemudian yang kedua, Muhammad Heru Wibawa tahun 2009, seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dalam skripsinya menggunakan psikologi sastra dengan menerapkan teori kepribadian psikoanalisis Gustav Jung juga untuk meneliti sebuah novel. Penelitiannya berjudul Watak dan Perilaku Tokoh Utama dalam Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hinata, kajian psikologi sastra. Dia membahas watak dan perilaku serta faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku tokoh Ikal yang menjadi tokoh utama
kepribadian. Kemudian data sekundernya, peneliti menggunakan data sekunder dari hasil studi pustaka yang berhubungan dengan kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dimulai dari membaca novel pulang karya Terelie secara saksama dan teliti, begitu juga dengan membaca buku-buku, tesis ataupun sumber-sumber pendukung data utama. Kemudian menandai hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah dan mengumpulkan sumber data dari data-data sekunder. Langkah selanjutnya adalah mencatat data-data tersebut, kemudian membahasnya dengan pendekatan psikologi sastra. Pendekatan psikologi sastra dengan menggunakan teori kepribadian Carl Gustav Jung, digunakan untuk menganalisis kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tokoh utama dalam novel pulang karya Terelie ini. Kemudian yang terakhir, teknik dan metode analisis data. Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik analitis dengan pendekatan psikolog. Teknik analitis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-idenya. Sikap pengarang dalam menampilkan gagasan, elemen interistik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen interistik itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Kemudian metode analisis data dalam penelitian media adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kepribadian tokoh utama menurut tipe kepribadian Jung. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan dari hasil analisis novel pulang secara keseluruhan. Nah, demikian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, Saudari Tias, silahkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa peneliti tertarik untuk meneliti novel yang berjudul Pulang karya Terelie, padahal masih banyak novel-novel lainnya yang bisa dijadikan sebagai objek peneliti. Itu saja. Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab ya. Jadi mengapa saya meneliti novel ini? Yang pertama karena novel ini dari sekian banyak novel saya merupakan novel favorit saya. Jadi saya ingin meneliti novel ini. Kemudian novel ini sangat menarik untuk dikaji karena novel ini menceritakan tentang bagaimana kisah hidup dari tokoh utama, mulai dari dia masih di desa, kemudian dia berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya, yaitu dia mampu berubah gitu dengan kepribadian yang baru, kepribadian dia yang menjadi orang yang lebih baik karena dari pendidikannya dia mampu menyelesaikan sekolah-sekolahnya dengan sangat cepat. Nah, itu menjadi hal yang sangat menarik gitu untuk diteliti. Kemudian pertanyaan kedua, silahkan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, menurut peneliti di dalam novel ini apa faktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama di luar dari faktor kepribadian? Oke, baik. Menurut saya faktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama selain dari faktor kepribadian itu ada faktor lingkungannya ya. Faktor lingkungan mulai dari dia pindah dari desa kemudian ke kota. Saat dia menjadi anak atau yang muda, ya banyak mengalami perubahan kepribadian berdasarkan lingkungannya. Misalnya keluarganya mengajarkan tentang cara membunuh, kemudian dengan cara berkelahi, kemudian bagaimana